Bab 588. Keluarga terpelajar. Baru saja Jerry yang mengingatkan bahwa dia harus memperhatikan keselamatan Profesor Du, dan ini bahkan belum 1 menit setelah itu, dia menerima kabar bahwa Profesor Du terluka. Robin Luo memiliki ekspresi bersalah di wajahnya, tetapi sekarang bukan waktunya untuk menjelaskan. Dia berjalan keluar dan berkata, "Komisaris, aku akan ke rumah sakit sekarang. Aku akan pergi bersamamu." Jerry yang juga mengikuti, sambil menekan nomor telepon, Kakak Irene, seorang penatua yang sangat penting di pihakku telah terluka parah dan baru saja dijemput oleh ambulans. Aku akan pergi ke rumah sakit sekarang. Sebelum Jerry yang dapat menyelesaikan kata-katanya, dia disela oleh Irene. Irene adalah seorang ahli top di bidang medis, dia tidak hanya kuat dalam keterampilan medisnya sendiri, dia juga mengenal para ahli yang berwibawa di berbagai bidang. Dengan campur tangannya, Profesor Du pasti akan baik-baik saja. Kakak Jerry, maafkan aku. Ini salahku karena tidak melindungi Profesor Du dengan baik. Dalam perjalanan ke rumah sakit, Robin Luo meminta maaf dengan mata merah. Jerry yang menggelengkan kepalanya, "Kamu tidak bisa disalahkan untuk ini. Tunggu sampai kita sampai di rumah sakit dan pahami situasinya dengan jelas terlebih dahulu." Profesor Du adalah mentor Robin Luo. Di mata Robin Luo, dia seperti orang tuanya, dan dialah yang memperkenalkan Profesor Du untuk bertanggung jawab atas desain kota Kyushu. Sekarang setelah sesuatu terjadi pada Profesor Du, Robin Luo adalah orang yang merasa paling terpukul. 20 menit kemudian, mereka tiba di sekolah kedokteran kota Yan. Komisaris Yang, CEO Luo. Jerry Yang dan Robin Luo baru saja tiba di pintu ruang resusitasi ketika seorang pria paruh baya berjas berjalan menghampiri. Dia adalah manajer proyek yang bertanggung jawab atas kota Kyushu. "Katakan padaku, apa yang terjadi? Bagaimana Profesor Du tiba-tiba harus diresusitasi?" Robin Luo bertanya dengan suara rendah. "Baru saja, sekelompok orang datang ke lokasi konstruksi dan melukai beberapa pekerja, memaksa kami untuk berhenti bekerja." Profesor Du sedikit marah, jadi dia berdebat dengan pihak lain, tetapi mereka mulai menyerang Profesor Du. Ada juga beberapa pengawal Profesor Du, yang mengalami patah tangan atau patah kaki, dan sekarang berada di rumah sakit juga. Manajer proyek berkata dengan tergesa-gesa, dia juga terlihat memar dan bengkak, dan masih ada debu di tubuhnya, jelas dia telah dipukuli juga. "Siapa mereka?" Robin Luo bertanya melalui gigi terkatup. Manajer proyek menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu, aku hanya tahu bahwa masing-masing dari mereka memiliki tato kematian berbentuk salib di leher mereka." Ekspresi terkejut melintas di mata Robin Luo, dan wajahnya dengan jelas menunjukkan sedikit ketakutan. "Apakah kamu tahu siapa itu?" Jerry yang bertanya. Robin Luo mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam, "Itu adalah petarung Gold Club." "Gold Club?" Jerry yang mengerutkan kening, dia sepertinya telah mengerti mengapa orang-orang ini menghalangi kemajuan kota Kyushu. Ketika dia membawa Profesor Du ke tanah di daerah selatan kota sebelumnya, dia telah bertemu dengan Haf Chao, yang ingin merebut dan membeli tanah di daerah selatan kota dari tangan Jerry Yang. Hanya saja dia ditolak oleh Jerry Yang, dan semalam ketika dia berada di Gold Club, dia juga bertemu dengan Haf Chao yang menghalanginya. Akibatnya, di depan mata semua orang, Jerry yang secara terbuka mengangkat Haf Chao seperti ayam dengan satu tangan. Lalu ketika dia dilempar, dia jatuh ke lantai dan langsung pingsan. Jika bukan karena Jerry yang tidak ingin bertarung dengan keluarga kerajaan, Haf Chao pasti sudah menjadi mayat sekarang. Tapi apa yang tidak disangka Jerry yang adalah bahwa dia telah membiarkan keluarga Chao lolos, tetapi keluarga Chao tidak mau melepaskannya. "Sebaiknya kalian berdoa agar tidak terjadi apa-apa pada Profesor Du. Jika tidak, aku akan membuat seluruh keluarga Chao dimakamkan bersamanya." Mata Jerry yang sedikit menyipit, niat membunuh yang kuat muncul darinya. Robin Luo, yang paling dekat dengannya, menggigil dan tanpa sadar mundur beberapa langkah, matanya dipenuhi dengan kengerian. "Komisaris, apakah Anda tahu siapa itu?" Setelah beberapa saat, Robin Luo mengumpulkan emosinya.
Dia menatap Jerry Yang dan bertanya. Jerry Yang bertanya, ingat orang-orang yang kita temui terakhir kali ketika kita membawa Profesor Du ke tanah di daerah selatan kota itu? Robin Luo mengangguk, dan bertanya dengan terkejut, apakah pemuda bernama Haf Chao, yang berasal dari keluarga kerajaan itu, mengirim orang untuk melakukannya? Jerry Yang berkata dengan suara yang dalam, Gold Club adalah milik keluarga Chao, dan orang yang bernama Haf Chao itu yang bertanggung jawab sekarang. Jadi itu dia. Robin Luo menggertakkan giginya. Tetapi memikirkan status pihak lain sebagai pewaris keluarga kerajaan, dia bertanya dengan ekspresi khawatir, Komisaris, proyek di kota Kyushu, tidak akan berhenti karena ini, kan? Jerry Yang menggelengkan kepalanya dan mencibir, hanya sebuah pewaris keluarga kerajaan, bahkan jika kepala keluarga kerajaan datang, itu tidak akan menghentikan proyek kota Kyushu. Robin Luo menatap Jerry Yang dalam-dalam, tidak peduli seberapa kuat musuh yang dia hadapi, Jerry Yang sepertinya tidak pernah menaruhnya di matanya. Hanya saja, kali ini, musuhnya adalah keturunan salah satu 4 keluarga besar raja, keluarga Chao. Bisakah Jerry Yang benar-benar menyelesaikannya semudah yang dia lakukan sebelumnya? Aku akan membantu Profesor Du membalas dendam, kamu hanya perlu memimpin grup Yanchen. Jerry Yang membuka mulutnya dan berkata, "Iya, Komisaris." Robin Luo buru-buru menjawab, "Bagaimana kabar nenekku?" Pada saat ini, sebuah suara tangisan tiba-tiba terdengar. Kemudian sekelompok 3 orang terlihat datang dengan panik. Yang berbicara adalah seorang wanita muda yang berlari di depan, diikuti oleh seorang pria parubaya dan wanita parubaya. Di wajah pria parubaya itu, sedikit bayangan Profesor Du masih bisa terlihat, dan identitas pihak lain sebentar lagi akan terungkap. Yema, Profesor Du masih di dalam. Robin Luo berjalan ke depan dan berkata dengan wajah menyesal, menundukkan kepalanya dan bahkan tidak melihat ke arah gadis muda bernama Yema ini. Profesor Pang. Robin Luo akhirnya mengangkat kepalanya dan menatap putra Profesor Du lagi, berkata dengan wajah memohon maaf, aku sangat menyesal, aku tidak menjaga Profesor Du dengan baik. Robin Luo sebelumnya telah memberitahu situasi keluarga Profesor Du kepada Jerry Yang. Keluarga Profesor Du adalah keluarga terpelajar. Putranya Profesor Du bernama Johan Pang, yang juga seorang profesor di Universitas Kotayan. Dan kekasihnya Johan Pang juga seorang profesor di Universitas Kotayan. Adapun Yema Pang, dia adalah seorang mahasiswa senior di Universitas Kotayan. Dikatakan bahwa nilainya juga sangat bagus, dan dia sudah diterima di sekolah pascasarjana. Mendengar permintaan maaf Robin Luo, Johan Pang menghela nafas dan menggelengkan kepalanya sedikit. Membangun kota adalah impian seumur hidup ibuku, kami harus bersyukur karena kamu bisa memberinya kesempatan ini. Aku yakin kamu juga tidak ingin ibuku terluka. Sekarang sesuatu telah terjadi, kami hanya bisa berdoa agar dia selamat. Kamu tidak perlu terlalu menyalahkan diri sendiri. Seperti yang diharapkan dari keluarga terpelajar, dia sangat pengertian. Sebaliknya, Robin Luo malah semakin malu dan berkata dengan mata merah, terima kasih. Dan ini, Johan Pang sepertinya tidak ingin Robin Luo terlalu menyalahkan dirinya sendiri dan sengaja mengganti topik pembicaraan. Dia memandang Jerry yang di samping dan bertanya pada Robin Luo. Dia adalah komisaris grup Yanchen, Komisaris Yang. Robin Luo buru-buru memperkenalkannya. Johan Pang tersenyum tipis dan berinisiatif untuk berjalan ke depan Jerry Yang dan mengulurkan tangannya. Jadi Anda adalah komisaris grup Yanchen, senang bertemu dengan Anda. Jerry Yang baru saja akan mengulurkan tangan untuk menjabat tangannya ketika sosok muda berdiri di antara mereka. Itu adalah Yema Pang, yang berkata dengan wajah marah, karena kamu adalah komisaris grup Yanchen, maka kamu bertanggung jawab penuh atas apa yang terjadi pada nenekku. Jika nenekku baik-baik saja, maka tidak apa-apa. Jika terjadi sesuatu padanya, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Mata Yema Pang memerah dan dipenuhi air mata saat dia menatap Jerry yang dengan marah. Bersambung.